bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, ketemu lagi dengan kita kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Hari ini bersama dengan siapa? Ada Bang Mertua di belakang kamera, ada Bang Niko, ada Kakak Resti, ada Kakak Rotua, ada Abang Luis, ada Kano Fenti. Nah, sebelum adik-adik kita mulai ibadahnya nih, buat adik-adik yang di rumah, coba mainannya disimpan dulu, makan dan minumnya diberhentikan dulu untuk sarapannya, kita siap ibadah nih. Nah, adik-adik di rumah persiapin Alkitabnya, buku catatan ibadahnya, dan persembahannya. Dan gak lupa juga untuk persiapkan hatinya untuk Tuhan Yesus. Baiklah, jika yang di rumah sudah siap semua nih, yuk kita bangkit berdiri, kita mau pemanasan dulu, kita nyanyikan lagu. Mari kita bersukaria, dilanjut dengan lagu Sadarion. Musik abang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sadarion, jina dihormi, Tuhan debata, rima hitam, malas di roha. Sadarion dari di Tuhan, rima hitam, malas di roha. Sadarion hari ini Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita sekarang mau saat teduh dulu. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Jangan lupa untuk lipat tangannya dan kita sikap berdoa ya. Sambil bernyanyi, tenanglah kini hatiku. Musik abang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin.
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah, terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu kepada kami anak-anakmu, karena kami sampai hari ini, hari yang baik ini, pagi hari yang baik ini, kami bisa beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kami, walaupun via online. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar kami bisa memuji, mendengarkan firman-Mu dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin kami, agar ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Juga berkatilah Amang Pendeta yang akan memberikan firman untuk kami dengarkan, untuk kami laksanakan, agar firman itu menjadi pedoman kami, anak-anak-Mu untuk menjalankan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat nggak sih? Masih ya Kak ya? Masih dong. Tapi kalau lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk untuk membakar semangat adik-adiknya. Tepuk semangat! Oke, Kak, tunggu dulu nih sebelum kita lanjut. Aku mau tanya, hari ini nama minggunya minggu apa ya, Kak? Oh iya ya Kak, minggu apa ya Kak? Nih, Kak Tua kasih tahu ya, Kak Resti dan Kak Noventi juga adik-adik yang di rumah. Hari Minggu ini kita ibadah dengan tema minggunya Minggu ke-7 setelah Trinitatis, yaitu kita penuh dengan kuasa Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Apa, Kak? Yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adik-adik semua, juga Kak Resti dan Kak Noventi. Wah, luar biasa banget ya, Tuhan Yesus itu menghadirkan Roh Kudus nih. Roh Kudus yang untuk menjaga sukacita, memberikan kita sukacita adik-adik untuk ibadah online ini ya Kak. Betul banget, Kak. Oke, adik-adik yang di rumah, kalau begitu kita lanjut bernyanyi dengan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Musik, Bang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita lanjutin ibadah kita yuk. Kita bernyanyi lagu KASIH pakai gerakan ya. Adik-adik bangkit berdiri. Nanti kalau tua panggil semuanya siap bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Yeay! Musik apa? KASIH
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam titah ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak, kira-kira di sekolah minggu kita masih pada semangat gak ya untuk memuji Tuhan? Pastinya masih semangat dong Kak Noventi. Kalau gitu kita tanya lagi aja yuk, kita bikin tepuk semangat adik-adik yang di rumah biar pada semangat lagi Kak. Oke, adik-adik yang di rumah semuanya tepuk semangat. Semangat. Nah, karena adik-adik yang di rumah sudah semangat nih, kita akan memuji Tuhan lagi nih, tapi untuk mengaku dosa kita dan mohon ampun kepada Tuhan. Nah, kita bernyanyi lagu Betapa Indah Harinya. Musik Abang. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari pada bus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni, orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, Kakak Noventi ajak dulu untuk bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yeay! Oke, sekarang kita bernyanyi lagu pujian, Sayang-sayang disayang dan betapa baiknya Engkau Tuhan. Musik Bang.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, untuk minggu depan adik-adik tetap ibadah online dari rumah ya. Nah, pengumuman yang kedua, adik-adik di rumah tetap jangan lupa ya untuk menuliskan bacaan 1, 2, 3, dan inti khotbahnya. Nah, pengumuman yang terakhir, adik-adik kakak himbau untuk tetap di rumah aja ya. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Dan jika setelah memegang sesuatu, adik-adik cuci tangannya dengan air bersih dan bila perlu memakai hand sanitizer. Demikian untuk pengumuman untuk hari ini adik-adik. Sampai jumpa. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi lagu Ya Tuhan Berikanlah Sabdamu. Musik Bang. Ya Tuhan berikanlah sabdamu, hatiku siap mendengarmu. Curahkan berkat dan rahmat-Mu bagi umat yang haus firman-Mu. Hikmatnya pada hamba-Mu untuk memanggil yang jauh dari-Mu, yang mengenal nama-Mu, datang dan beriman padamu. Kita satukan hati kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Tetap sehat ya. Tetap sukacita. Harus semangat selalu. Bilang dalam hati adik-adik sekalian bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik buat keluarga kita dan Tuhan baik buat kita semuanya. Nah, luar biasa Tuhan kita itu bukan? Walaupun masa pandemi COVID-19 ini masih di dalam kehidupan kita, adik-adik masih bisa bernyanyi, adik-adik masih bisa bertemu, memuji Tuhan bersama kakak sekolah minggu secara virtual melalui ibadah online kita ini. Nah, masih semangat adik-adik sekalian mendengarkan firman Tuhan? Pasti harus semangat, mantap. Begitu kalau menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Adik-adik sekalian membaca dari rumah, Inang membaca dari sini ya. Kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang senang menolong temannya? Siapa di sini yang pernah menolong temannya? Tunjuk tangan coba secara online. Salah satunya kakak kasih contoh ya, dalam hal misalnya kebersihan. Nah, bergotong royong membersihkan lingkungan. Kalian pasti pernah kan melakukannya, terutama di rumah adik-adik sekalian. Coba kita bayangkan kalau yang membersihkan rumah, kalau yang membereskan tempat tidur kalian hanya mama kita doang. Kita cuma duduk-duduk aja, kita nggak membantu mama kita untuk menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi? Pastinya pekerjaan rumah itu akan memakan waktu yang lama untuk bisa membersihkan sekitar rumah. Dan pekerjaan itu akan semakin berat. Tapi coba kalau kita semua ikut membantu membersihkan pekerjaan rumah itu. Pastinya pekerjaan itu akan cepat selesai, akan cepat bersih dan tidak terasa berat untuk mengerjakannya karena kita mengerjakannya bersama-sama, saling tolong-menolong. Coba bandingkan bagaimana kita mengerjakan sesuatu sendiri dengan melakukan pekerjaan bersama-sama. Mana yang lebih baik? Pasti bersama-sama kan? Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita diajak untuk saling tolong-menolong kepada sesama kita. Kita harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, bukan dalam kebencian, dan dalam pekerjaan baik. Setiap kita menolong sesama kita, maka orang lain yang melihat perbuatan kita, pasti mereka juga melakukan hal yang baik untuk menolong sesamanya. Tolong menolong bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, cinta sesama, saling menghargai satu sama lain, dan mempererat tali persaudaraan. Misalnya membantu adik di dalam mengerjakan PR, membantu orang tua di dalam rumah. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan tolong-menolong. Adik-adik sekalian, surat Ibrani pada topik kita hari ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Kitab Ibrani ini adik-adik sekalian mengajak kita untuk memperkuat iman kita kepada Kristus agar kita senantiasa menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menebus dosa kita. Sang penebus dosa kita adik-adik sekalian.
Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus harus menunjukkan iman kepercayaannya pada orang lain dan juga kesediaan mereka untuk saling menasihati dan mengajar serta memberi semangat dengan membangkitkan semangat serta memberikan dorongan kepada sesama agar menimbulkan satu hubungan yang baik dalam berbuat kasih atau mengasihi. Jadi adik-adik sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Kita adalah pengikut Kristus yang setia. Jadi bukan hanya di perkataan saja yang Tuhan inginkan, melainkan di perbuatan kita. Mulai dari saling membantu di dalam lingkungan rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita menjadi seseorang yang mampu melakukan perbuatan kasih bagi sesamanya. Terutama adik-adik sekolah minggu mau menolong teman yang lagi mengalami kesusahan, bukan mencontek loh maksudnya ya. Kita harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mungkin banyak di antara kita sekarang yang udah gak peduli lagi dengan lingkungan, dengan sesamanya. Gak peduli aku, gak urusanku itu gitu kan. Aku maunya sama aku aja gitu. Banyak yang tidak mau menolong temannya yang lagi kesusahan atau bahkan bukannya menolong, melainkan ada yang mengejek temannya ketika mengalami kesusahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu. Nah, adik-adik sekalian, tolong menolong bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, cinta sesama, saling menghargai satu sama lain. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar ini agar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sekalian. Tuhan ingin agar kita selalu berbuat kasih dalam melakukan setiap pekerjaan kita. Salah satunya dengan tolong menolong. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita masih kecil, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus tetap selalu tolong menolong. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti gerakan 5M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya pandemi ini cepat hilang dari dunia dan kita bisa berkumpul kembali bersama di gereja, ya kan? Nah, adik-adik sekalian, jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik hati sehingga disukai oleh semua orang. Belajarlah hidup rendah hati, belajarlah hidup penuh cinta, bukan kebencian, bukan kedengkian, bukan keirian, namun penuh cinta. Dan mau membantu sesama teman yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Taatlah kepada orang tua, taatlah kepada guru di sekolah dan di sekolah minggu. Dan berusahalah terus untuk rajin belajar, berusahalah untuk terus rajin bekerja, rajin beribadah, dan rajin berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya mampukan kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pengikut Kristus yang setia, yang selalu hidup tolong menolong ya Tuhan, yang selalu hidup dalam kasih. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kiranya Kau sertai kami, Kau berikan kami kekuatan, Kau buka hati dan pikiran kami di dalam setiap pendidikan kami ya Tuhan. Kau berkati orang tua kami. Kau berkati juga ya Tuhan guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Abang kakak sekolah minggu kami yang mengajar kami setiap minggu. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Kau jauhkanlah kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan nih. Kita mau nyanyikan lagu Kidung Jemaat dari nomor 403, ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Nah, kakak sekolah minggunya himbau dan minta dengan sangat nih adik-adik untuk persembahannya dikasih ke mama papa ya untuk disetorkan ke gereja ya. Musik abang. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak ke dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita sudah selesai untuk melaksanakan ibadah kita. Yuk kita sapa dulu calon pendeta Inang Linda Aritona. Yuk kita sama-sama sampaikan selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Ina.